ini Popper menentang kriteria verifiability. Nah, ini nanti menarik Bapak Ibu. Nanti mungkin bisa dibaca lebih detail ya. Jadi ini di sini kira-kira menjelaskan gini. Jadi kalau kita mengikuti kriteria bahwa teori yang saintifik itu maka dia yang harus bisa diverifikasi kebenarannya, maka saintis itu nanti dapat mencari pernyataan atau proposisi yang memiliki probabilitas sebesar mungkin untuk menjadi benar, gitu ya, dengan menggunakan bukti empiris, ya. Jadi mengujinya dengan bukti empiris, tapi dia merumuskan proposisinya itu sedemikian rupa sehingga peluang benarnya tinggi, ya, supaya dia semakin bisa dikonfirmasi kebenarannya makin bagus, gitu ya, menurut positivisme logis. Menurut Popper, jika semacam ini kriterianya, maka orang bodoh sekalipun akan dapat membuat pernyataan yang bahkan memiliki probabilitas kebenaran 1, atau tidak akan pernah salah. Contohnya adalah, suatu saat nanti akan terjadi hujan. Ya. Nggak disebutkan waktunya, nggak disebutkan lokasinya. Pokoknya di bumi gitulah ya. Suatu saat nanti di bumi akan terjadi hujan. Gitu ya. Dia tidak akan pernah salah. Gitu ya. Kalaupun di bumi itu 100 tahun nggak hujan, dia nggak salah juga Pak Ibu, kan dia cuma bilang suatu saat nanti. Kalau sekarang sampai sekarang belum hujan ya belum salah dia, ya. Jadi dia selalu benar. Probabilitas benarnya 1, gitu ya. Masalahnya adalah pernyataan semacam itu memiliki konten informasi 0, ya. Jadi karena dia tidak mungkin salah, dia konten informasinya 0. Jika kita ubah pernyataan contoh tersebut menjadi suatu saat di tahun depan akan terjadi hujan. Nah, ini mulai nih Pak Ibu. Peluang terbukti benar akan tetap besar, sekalipun pernyataan ini juga tidak banyak memberi informasi, ya. Dan dia udah mulai bisa punya peluang salah, gitu ya. Suatu saat di tahun depan, ya kalau tahun depan memang nggak hujan, berarti dia bisa salah. Nah, ini ya. Jadi prinsipnya semakin muatan informasinya itu makin besar, maka peluang untuk benar menjadi semakin kecil. Artinya dia semakin berisiko salah, gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Ini kalau menurut Popper gitu. Jadi kalau kita mengejar teori yang peluang benarnya makin tinggi, itu justru keliru, gitu ya. Kita harus mengejar teori yang muatan informasinya besar. Dan dengan terpaksa dia peluang benarnya jadi kecil karena sangat spesifik. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, prinsipnya seperti itu ya. Jadi ini ya, di referensi ini, di buku yang saya foto ini, jadi dia sebutnya ada boldness of imagination. Jadi hipotesis yang makin bolder, jadi ya, yang bolder, yang dia semakin berani, ya, dia nanti semakin berisiko salah, gitu ya, karena dia akan semakin menentang teori yang sebelumnya. Ya, far more likely to be wrong than right, ya. Dan seterusnya ini ya, nanti bisa. Nah, ini bolder theorizing. Meskipun dia akan membawa kita pada sesuatu yang benar, namun dia semakin besar peluangnya untuk dibuktikan salah. Jadi semakin banyak cara untuk salah, gitu ya. Given teori sebelumnya ya. Jadi kalau menurut teori sebelumnya, prediksinya seperti itu. Kalau kita membuat teori baru yang semakin berani, gitu ya, itu kemungkinan teori itu akan berdasarkan teori lama itu berpeluang salahnya besar. Ya. Nah, ya, since I reject inductive logic, ya tadi verifiability itu kan sebenarnya induksi ya, menggunakan induksi. Nah, dia harus mencari kriteria lain, yaitu kriterianya adalah falsifikasi. Nah, ini yang dibahas Pak Bayu tadi ya, falsifiability sebagai kriteria demarkasi. Teori sains empirik harus memiliki kemungkinan untuk disangkal melalui pengalaman observasi. Popper mengajukan falsifiability sebagai kriteria demarkasi antara sains dan non-sains. Gitu ya. Jadi, sebuah teori itu disebut teori sains empirik kalau kita bisa membayangkan bahwa teori ini nanti bisa punya peluang salah, gitu ya. Dia punya cara untuk menjadi salah. Kalau dia selalu bisa menjelaskan semua hal, menjelaskan semua fenomena dengan benar, maka dia bukan teori sains ya.
Nanti Bapak Ibu bisa baca di sebelah kanan ini. Nah, ini yang perlu kita tekankan ini Bapak Ibu ya. Ini penting sekali ini. Jadi falsifiability digunakan oleh Popper sebagai kriteria antara sains dan non-sains ya. Popper tidak menggunakan kriteria ini sebagai demarkasi antara meaningful vs meaningless atau antara science vs non-science. Itu sering disebut juga kalau yang non-science itu nonsense gitu ya. Ya, yang tadi positivisme logis, meaningful vs meaningless, sense vs nonsense. Sehingga apa yang merupakan non-science menurut Popper tidak kemudian dinyatakan sebagai nonsense sebagaimana yang dilakukan oleh logical positivist. Catatannya, Popper membahas banyak tema metafisika dalam berbagai bukunya, gitu ya. Lalu bagaimana Popper memutuskan benar atau salahnya teori metafisika? Misalnya di sini ya, meskipun dia tidak bisa diuji secara empiris, tapi dia bisa didiskusikan secara kritis dan ada argumen pendukung maupun argumen yang menentang gitu ya. Kemudian bisa jadi teori non-science itu punya kontradiksi atau punya konsistensi gitu ya. Dan mungkin ada beberapa teori non-science yang menjelaskan hal yang sama, kita bisa membandingkan antara satu teori dengan teori yang lain, gitu ya. Jadi antara teori ekonomi yang satu dengan teori ekonomi yang lain, itu bisa kita bandingkan. Gitu ya. Jadi, teori yang seperti ini tidak non-science, dia punya makna, dan maknanya sangat bermanfaat, tapi dia memang tidak bisa diuji secara empiris, ya. Nah, ada hal lain lagi yang tadi sudah disinggung Pak Dimitri juga. Kalau memang dia mengklaim sebagai sains gitu ya, tapi ternyata dia tidak mungkin disalahkan gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai pseudo sains gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita perlu hati-hati juga, nanti kita lihat ya. Misalnya tentang Atlantis, crop circles ini ya Bapak Ibu. Crop circles itu tentang terkait UFO juga sih, UFO ini ya. Jadi ada misalnya di padang rumput tiba-tiba ada bentuk-bentuk geometris yang sangat perfect gitu ya, tiba-tiba ada aja gitu ya, itu crop circles gitu. Ada tentang Loch Ness Monster, ada flat earth gitu ya. Nah, ini yang kasus yang beberapa waktu lalu sempat ribut itu ini ya, Theranos skandal. Ini ada perusahaan namanya Theranos, dia apa sih, dia dia mengajukan sebuah cara testing darah gitu ya, yang sama sekali baru gitu, dan ini dia sudah berhasil meraih itu ya, investasi yang sangat besar gitu dari berbagai investor gitu, tapi ternyata dia pseudosains ternyata ya, sains yang diklaim ini nggak benar. Nah, ini kita tetap perlu hati-hati ya Pak Ibu, karena ada keilmuan yang mungkin kita bisa jadi buru-buru menjudge mereka sebagai pseudosains, tapi sebenarnya punya dasar sains. Misalkan ada penelitian tentang, saya tulis nggak ya, di sini nggak ada. Misalkan tentang near death experience. Bapak Ibu mungkin sebagian sudah ada yang baca ya. Near death experience itu adalah penelitian tentang pengalaman seseorang yang menjelang kematian, gitu ya. Nah, itu kan metafisik. Itu diklaim sebagai sains gitu ya. Padahal gimana ini membuktikannya? Nah, ternyata ada cara tertentu untuk membuktikan itu gitu ya. Jadi misalkan ya, itu orang yang diwawancarai itu adalah orang-orang yang pernah mengalami kondisi kritis, sakit sampai kritis, hampir meninggal, tapi dia selamat gitu ya. Nanti ditanya itu oleh penelitinya, kamu tadi ngalamin apa gitu ya. Dia meneliti sekian banyak orang dan pengalamannya itu konsisten ya. Dan ada hal-hal yang bisa dibuktikan secara empiris juga, bahwa oh, ini ternyata apa yang dikatakan itu memang benar seperti itu gitu ya. Nah, itu kita perlu hati-hati. Kita biasanya buru-buru menjudge ilmu-ilmu yang seperti itu sebagai pseudosains gitu ya. Padahal bisa saja dia memang punya metodologi khusus yang akhirnya bisa kita masukkan sebagai sains juga. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu baca, contohnya tentang psychoanalysis, ini juga bagi Popper ini disebut sebagai pseudosains. Kemudian teori Marx itu juga, Marxisme itu dia sebut sebagai
sains itu karena nggak bisa difalsify. Teori evolusi, Popper di awal menganggap sebagai pseudosains, tapi di buku-buku yang terakhir dia tidak seperti itu. Dia menganggap itu sebagai teori sains. Jadi ada yang berubah juga. Baik, ini sekedar contoh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silahkan jika ada yang didiskusikan. Terima kasih sekali Pak Budi Sulis, luar biasa sekali. Kita sampaikan aplaus ke Pak Budi Sulis ya. Terima kasih Pak Ibu Pak Adin. Ini merupakan salah satu core kuliah penting ya penting. Karl Popper, sang sahabat Einstein yang memberikan sebuah pembaruan cukup fundamental di dalam filsafat sains ini. Bahwa ibu-ibu ke depan mungkin kita akan lanjutkan diskusi kita dengan berbagai teori-teori filsafat sains lain yang penting juga. Barangkali hari ini sudah hampir jam 9. Kita akhiri kuliah kita dengan bersyukur pada Allah yang Maha Agung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, selamat pagi, salam sejahtera, semoga sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fitri, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.